Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 yang disusun oleh kelompok 2 dengan saya Amaranti Satya Deriza, NIM 122200018. Dengan saya Krisdani Talane dengan NIM 122200681. Dengan Jose Pedro Maruli Siregar dengan NIM 122221311. Baik, sebelum membahas tentang perkembangan teknologi revolusi industri 4.0, kita harus mengenal apa itu perkembangan teknologi revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 ini pertama kali digemakan oleh pada Hannover Fair pada tanggal 4 sampai 8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 ini adalah perkembangan teknologi yang bergerak di bidang industri, yaitu contohnya ada mesin-mesin yang sekarang dipakai di perusahaan-perusahaan saat ini. Kemudian yang kedua ada prinsip revolusi industri 4.0. Yang pertama ada interkoneksi, kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk saling berkomunikasi. Jadi prinsip ini menekankan bahwa teknologi revolusi industri ini mempermudah manusia untuk mengoperasikan mesin tersebut. Kemudian yang kedua ada transparansi informasi. Kemampuan teknologi di era industri 4.0 menyediakan informasi yang transparan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dukungan teknis. Kemampuan sistem untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan yang beresiko tinggi. Contohnya sebagai penggunaan robot untuk melakukan eksplorasi dalam gua, kemudian ada kendaraan tanpa awak seperti autopilot, dan ada drone yang biasanya digunakan oleh industri hiburan. Yang terakhir ada keputusan terdesentralisasi, kemampuan sistem mengambil keputusan sendiri dan bekerja semandiri mungkin. Selanjutnya ada tahapan perkembangan teknologi industri. Yang pertama ada First Industrial Revolution, yaitu pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Penemuan mesin uap dan mesin lainnya mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan mesin-mesin pabrik yang terbuat dari uap dengan menggunakan tenaga uap. Yang kedua ada Second Industrial Revolution, dimulai dari tahun 1850 sampai 1940. Tahun-tahun ini pertama kalinya ditemukan tenaga gas listrik. Kemudian ada ditemukan mesin juga assembly line yang meningkatkan produksi barang. Selanjutnya ada tahapan perkembangan teknologi industri yang ketiga, yaitu ada Third Industrial Revolution. Ini dimulai pada tahun 1940 sampai dengan tahun 2000. Inovasi teknologi informasi, komersialisasi seperti personal komputer, dan lain-lain. Yang terakhir ada tahun 2000 sampai sekarang, yaitu ada Fourth Industrial Revolution. Inovasi teknologi informasi komersialisasi seperti personal komputer, handphone, dan lain-lain.
Setelah mengetahui tentang apa itu teknologi revolusi industri 4.0 dan tahapan perkembangannya, di sini kami akan membahas dampak positif dan negatifnya. Yang pertama ada dampak positif memudahkan akses segala informasi dengan menggunakan perangkat yang sudah terhubung dengan internet maupun teknologi lainnya. Kemudian selanjutnya ada efektivitas dalam bidang produksi, mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi, justru bisa meningkatkan hasil. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan nasional, karena memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dan kualitas yang dimiliki pun biasanya lebih baik. Kemudian yang terakhir ada peningkatan peluang pekerja tenaga ahli. Karena menggunakan mesin tidak cukup dan tetap harus memerlukan tenaga ahli manusia dalam menggunakannya. Selanjutnya, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama ada rentan terhadap serangan cyber, karena proses produksi menggunakan mesin teknologi ini sangat penting memiliki keamanan dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada membutuhkan biaya besar dalam investasi alat serta pekerja, karena harus mengeluarkan uang cukup banyak selain mengadakan pelatihan untuk para karyawannya. Kemudian yang ketiga ada urbanisasi. Meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar dan berdampak untuk lingkungan karena polusi, limbah, serta hal negatif lainnya. Oke, pada slide yang berikut ini, biarkan saya yang menjelaskannya. Di sini ada diagram chart. Di sini diagram ini menjelaskan tentang tren jumlah riset industri 4.0. Dapat dilihat di sini bahwa dari rentang waktu selama 3 tahun antara 2013 sampai menuju ke 2016, setiap tahunnya ada peningkatan hampir sebesar 2 kali lipat setiap tahunnya. Temuan ini menjadi pertanda bahwa upaya mewujudkan industri 4.0 dari sisi akademis memiliki tren yang sangat positif. Pada gambar kedua ini dapat kita lihat bahwa ini adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. Pada tahun 2020 Indonesia tercatat kembali bahwa nilai memiliki nilai indeks sebesar 5,59 atau naik sekitar 5% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, yang memiliki nilai sebesar 5,32. Peningkatan itu didukung oleh naiknya setiap subindeks. Dan di sini di gambar ini dapat kita lihat ada garis-garis ini merupakan subindeks-subindeksnya. Sebagai contoh, subindeks akses dan infrastruktur yang berwarna biru itu meningkat pada tahun 2019 dari 5,53 menjadi 5,67. Subindeks ini mencakup jumlah pelanggan telepon maupun telepon genggam maupun telepon seluler, serta juga penggunaan bandwidth internet, presentasi yang dipakai oleh keluarga yang dipakai dalam suatu keluarga menggunakan internet maupun komputer. Nah, pada gambar yang ketiga juga ada sebuah diagram, sebuah gambar. Dari gambar ini didapat kita pelajari kan bahwa distribusi riset menurut bidang industri, yaitu porsi terbesar adalah bidang manufaktur.
Sebagian besar objek kajian dari riset dari manufaktur itu sendiri merupakan terkait dengan proses produksi, otomasi, maupun desain sistem. Selain itu, di sini juga ada 12% nilai riset dari bisnis. Di bidang bisnis ini juga meliputi kajiannya, meliputi upaya untuk mempersiapkan dunia bisnis dalam menghadapi industri 4.0 ini. Di bidang edukasi sendiri pun ada 10% yang nilai riset yang diberikan, yaitu merupakan bidang yang menarik bagi para peneliti seperti pengembangan fasilitas pelatihan maupun demonstrasi terkait teknologi industri 4.0 ini. Di sisi lain juga ada teknologi informasi yang bernilai 9% maupun manajemen yang bernilai 8% dan lain-lain sebagainya. Saya akan menjelaskan untuk contoh yang ada di Indonesia. Yang pertama e-commerce. Contohnya adalah seperti Lazada, Bukalapak, dan Shopee. Untuk kursus online-nya ada kelas sentral dan Alisa. Dan yang ketiga pembayaran digital. Ada mobile banking, QRIS, dan internet banking. Untuk agensi digital marketing ada Aitindo dan Mirum Indonesia. Dan untuk agregatornya, poin kelima, ada Livepal dan Windinaja. Dan untuk contoh yang ada di internasional, ada Internet of Things. Yang pertama Smart Home dan Smart City. Dan untuk yang kedua ada Big Data. Di situ ada Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Dan untuk Artificial Intelligence ada media sosial, ada e-payment, dan peta navigasi. Untuk cloud computing, ada layanan email seperti Gmail, ada layanan streaming video dan musik, dan ada aplikasi media sosial. Dan untuk yang kelima, ada additive manufacturing yang meliputi percetakan 3G, direct digital, dan manufacturing. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa mengenai teknologi industri yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memiliki kompetisi dan kesiapan untuk dapat bersaing dengan sumber daya dan dalam perkembangan industri. Untuk poin yang kedua, mahasiswa mampu membuka cara pandang dan memperluas wawasan mengenai teknologi industri dan menjadikan peluang di dalam pekerjaan maupun di kehidupan. Untuk poin yang ketiga, mahasiswa dapat memahami peluang dan tantangan agar dengan cepat mudah beradaptasi dengan teknologi industri yang ada saat ini seperti Internet of Things dan Internet of Service. Baik, saya rasa cukup materi tentang perkembangan teknologi revolusi industri. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga dapat dipahami. Oke.